warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you? Sekarang kita lagi belajar daring ya. Dan di sini semoga teman-teman di rumah, anak-anak di rumah bisa menjaga kesehatan diri kalian masing-masing. Semoga belajarnya juga bisa fokus walaupun belajarnya kita lagi daring sekarang. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi, kita doa dulu ya supaya kita nggak gagal fokus dan juga ilmunya kita bisa barokah. Doanya di hati masing-masing. Saya mulai dari sekarang. Ya, cukup. Sebelum kita mulai ke materi, saya absen dulu ya supaya saya tahu siapa aja yang hadir pada hari ini. Oke, pertama saya absen dulu. Saudari Afifah Soleha hadir ya. Oke, Ailia Fitri hadir. Ani Mariana hadir. Arika Nashwa, oh iya juga hadir ternyata. Cutari Dewi Putri ya hadir. Dewi Wulandari Sudarmianti ya hadir. Leni Nurholiso hadir. Linda Humairo, oh Linda Humairo izin sakit ya. Nah cepat sembuh ya Linda Humairo. Nuri Zafira Adila Zahda ya hadir. Nuri Syifa hadir. Octavia Eva Sapitri hadir. Silki Hasanah oke, hadir semua kecuali saudari Linda Humairo. Buat Linda pesan dari Bismillah, semoga cepat sembuh dan selalu jaga kesehatan. Oke, di sini kita akan belajar tentang keseharian kita dengan menggunakan waktu. Nah, kira-kira teman-teman di rumah udah punya jam semua nggak? Do you have watch or clock? Nah, di setiap rumah kalian masing-masing, saya yakin pasti punya jam masing-masing. Misalnya punya jam dinding ataupun jam tangan yang bisa dibawa kemana-mana. Nah sekarang apa yang akan kita lakukan? Kita akan belajar materi tentang waktu. Nah sekarang lanjut ke materi ya. Oke, materi kita hari ini adalah telling time. Next ya. Nah di sini ada gambar jam. Di sini what time is it? Nah, udah pada tahu nggak? Udah pada tahu semua nggak jam berapa? Jam 12 pas ya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya jam berapa? Nah, masih belum tahu kan? Nah, jawabannya adalah 2 o'clock. Jadi jam 2 pas. Paham ya sampai sini? Jadi kalau jam 2 pas berarti pakai o'clock. 2 o'clock. Oke, selanjutnya. Nah, di sini perlu diketahui bahwa sistem waktu di negara kita berbeda dengan di Amerika maupun di Inggris. Nah, kalau kita menggunakan sistem waktu selama 24 jam. Jadi, kalau di Indonesia 24 jam ya, di bahasa Indonesia. Nah, sementara di sana menggunakan waktu selama 12 jam, yang mana bisa dibedakan siang dan malam menggunakan aturan waktu. Nah, misalnya IM di sini, antemeridium. Nah, tanda ini biasanya digunakan untuk menggunakan waktu dari jam 00 sampai jam 12. Nah, kemudian postmeridium. Postmeridium ini tanda ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan waktu dari jam 12 siang sampai 00 atau 12 malam. Nah, contohnya yang IM, it is 9 AM. Nah, jadi sekarang jam 9 pagi. Berarti kalau IM digunakan pada jam 00 pagi atau dari jam 1 pagi sampai jam 12. Nah, kalau jam 12 siang. Kalau PM ini postmeridium. Contohnya it is 9 PM. Berarti sekarang jam 9 malam. Lanjut.
Nah, tadi kita kan sudah belajar o'clock, jam 2 pas. Tadi yang contoh di atas 2 o'clock. Nah, sekarang selain o'clock yang sudah kita pelajari di atas, ada konsep lain dalam penyebutan jam yang juga perlu dihafal. Nah, ada past, ada to. Nah, past ini artinya lebih. Contohnya, it is 6:30 in the morning. Edo prepare his book for school. Artinya, sekarang jam 6:30. Edo mempersiapkan bukunya untuk sekolah. Nah, sekarang menunjukkan yang lebih, 6:30. Sekarang jam 6:30, berarti jam 6:30. Jam 6:30, 30 selama jam itu berputar ada 60 menit. 60 menit dibagi 2 menjadi 30. 30 itu artinya setengah. Nah, setengah di sini bahasa Inggrisnya pas. Jadi kalau jam 6:30 berarti bahasa Inggrisnya it is 6:30 in the morning. Nah, jadi contohnya it is 6:30 in the morning. Edo prepares his book for school. Sekarang jam 6:30, Edo mempersiapkan bukunya untuk sekolah. Nah, itu untuk yang pas, yang bermakna lebih. Nah, sekarang yang kedua, to, yang bermakna kurang. Nah, contohnya di sini, it is 7:45 in the evening. Azam, go to bed. Artinya, sekarang jam 8 malam kurang seperempat. Jadi, jam 8 malam kurang seperempat. Azam pergi ke kamar tidur. Nah, coba diperhatikan jam 8 malam kurang seperempat. Berarti jam 8 malam kurang seperempat. Berarti bahasa Inggrisnya it is a quarter. A quarter itu bisa dikatakan 15 menit atau seperempat. Kalau tadi yang setengah itu 30 menit atau half. Nah, kalau atau pas itu lebih. Nah, kalau kurang itu to 15 menit atau quarter. Nah, contohnya jam 8 malam kurang seperempat. Berarti jam 8 malam kurang seperempat. Bahasa Inggrisnya it is a quarter to 8 in the evening. Begitu. Nah, sudah paham semua? Oke. Pada penjelasan di atas, ketika kita ingin menyebutkan kurang atau lebih, pastikan menyebutkan kurangnya atau lebihnya terlebih dahulu sebelum jamnya. Kalau di bahasa Indonesia, kita biasanya menggunakan jam berapa sekarang? Jam 3, lebih 30 menit. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu berbeda. Yang didahulukan terlebih dahulu adalah kurangnya atau lebihnya dulu. Kayak tadi, it is 7:45. Nah, kurangnya dulu kan. Nah, konsep to dan pas di atas juga bisa dikombinasikan dengan konsep waktu lainnya seperti a half dan a quarter seperti yang sudah dijelaskan di atas. Begitu. Next. Nah, sudah paham semua kan anak-anak di rumah? Sekarang Ibu kasih tugas ya. Di sana ada 4 jam. Yang pertama itu menunjukkan jam 4 pas. Jam 4 pas. Atau saya lihat di sini jam 4 kurang 1 menit. Berarti jam 4 jam 4 kurang 1 menit. Bahasa Inggrisnya apa? Kemudian jam kedua itu bisa dilihat sendiri. Yang ketiga juga ada jam, yang keempat juga ada jam. Nah, ini dikumpulkan pada waktu saya nanti ya. 2 hari lagi waktunya saya. Oke, selamat mengerjakan untuk tugasnya. Ada 4 jam di sini. Saya yakin teman-teman bisa melakukan semuanya, bisa mengerjakan dengan baik. Dan mungkin kalau ada pertanyaan, bisa chat Ibu ya. Oke. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui chat WA. Okay, we have learned about telling time now. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran
pembelajaran kita pada hari ini tentang telling time, bagaimana menentukan waktu. Nah, pesan dari saya sendiri untuk teman-teman di rumah, tetap jaga kesehatan walaupun pembelajaran kita daring, dan juga tetap menjaga fokus kalian dalam pembelajaran di semua matkul kalian. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih dan juga semoga mendapatkan ilmu yang barokah